Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apa kabarnya? Baik-baik, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Baik, selanjutnya yaitu mari kita berdoa. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya boleh memimpin doa. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Binti absen terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil namanya silakan bilang hadir ya. Alfado, Amel, Anggi, Arsela, Aurelia, Faradisa, Fatih, Irmaulida, Irma Ayu, Kafka, Arsya, Hazik Fadil, Noval, Primei Bilkis, Kilki, Razwa, Tias, Ferel, Sailendra, Bima, Rivaldo. Nanti yang bilang hadir tangannya diangkat sambil bilang hadir ya. Tak ulangi lagi ini. Alfado, Amel, Anggi, Arsela, Aurelia, Faradisa, Fatih, Irmaulida, Irma Ayu, Kafka, Arsya, Noval, Fadil, Primai Bilkis, Kilki, Razwa, Tias, Ferel, Sailendra, Putra Bima, Rivaldo. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya.
Baik, untuk membangun jiwa nasionalisme, mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan siapa yang mau memimpin? Nggih, Mbak Anggi, silakan maju ke depan. Siapkan dulu ya. Nah, Siap gerak. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatan dimakmur santosa, pribat saku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siap gerak. Pancasila, membaca, diikuti temannya. Langsung. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Baik, selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan sikap religius, mari kita membaca Asmaul Husna bersama. Semuanya silakan dibuka teksnya untuk membaca Asmaul Husna. Sudah hafal semuanya ya? Baik, mari membaca Asmaul Husna bersama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudi, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Musid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud,
Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubadi, Ya Mu'id, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Haq, Ya Wahmat, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bari, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Baik, alhamdulillah semuanya hafal ya Asmaul Husna ya. Baiklah, selanjutnya yaitu Bu Binti ingin mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, di sini Bu Binti hanya mengingatkan yang pertama yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang ketiga, selalu menjaga kerukunan. Nah, terus yang keempat, kalau dalam berdiskusi kalian harus bagaimana? Aktif. Baiklah, itu dari kesepakatan kelas kita. Apakah ada yang ingin dirubah atau ditambah atau pas? Pas, baik. Berarti tidak ada yang dirubah ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai silakan periksa kerapian dulu. Coba dicek kancing bajunya, barangkali ada yang belum dipakai, kaos kakinya ada yang masih mislet. Dicek kerapiannya dulu semua, baik. Nah, dasi-dasinya kalau ada dasi, kaos kaki sudah rapi semuanya? Sudah, baik. Kan kalau kita belajar lingkungannya kotor itu enak apa tidak? Nah, coba dilihat sekelilingmu apakah masih ada sampah? Tidak? Sudah bersih ya? Kalau masih ada ketemu sampah silakan dimasukkan di tempat sampah. Sudah bersih ya? Baik. Selanjutnya yaitu apakah kalian masih semangat, Cah? Baik, mari coba tepuk semangat. Baik, kemarin masih ada yang masih ingat enggak belajar tentang apa? Pertemuan kemarin surat Al-Maun. Baik, Bu Binti ingin coba tanya dulu. Al-Maun artinya apa, Mbak Razwa? Apa surat Al-Maun artinya? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Pinter. Terus Al-Maun jumlahnya berapa ayat, Mbak Anggi? 7. 7 ayat, betul? Nah, pinter. Baik, selanjutnya yaitu Bu Binti ingin melakukan asesmen awal dalam pembelajaran. Ya, asesmen
nanti Bu Binti akan bertanya satu-satu, di mana kita hari ini akan belajar Asmaul Husna. Coba Mbak Razwa, Asmaul Husna artinya apa? Berdiri. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Coba Mbak Aca, berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99. Pinter. Coba Mas Farel, kemarin kan kita sudah dulu kan sudah pernah belajar Asmaul Husna. Coba yang kamu ingat Asmaul Husna apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Artinya apa Ar-Rahman? Maha Pengasih. Maha Pengasih. Betul? Baik, coba Bu Binti ingin bertanya dengan Mas Revan. Apa sih Asmaul Husna yang kamu ketahui apa, Leh? Kita ke sini. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya apa? Maha Penyayang. Maha Penyayang. Betul ya? Pintar semuanya. Semuanya sudah tahu bahwasanya Asmaul Husna apa artinya? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Berapa jumlahnya? 99. Nah, sekarang Bu Binti bentar, slide-nya saya tampilkan dulu. Asmaul Husna tadi kan artinya nama-nama. Setiap orang memiliki nama apa tidak? Nah, memiliki nama. Kenapa setiap orang itu kok memiliki nama, Cah? Biar dapat dikenali. Terus nama juga itu sebagai doa. Maka dari itu kita harus apa? Belajar Asmaul Husna itu nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Berarti itu adalah sebuah doa. Kalau dicontohkan sampean orang tua sampean memberikan nama Soleh, berarti ingin menjadi anak yang bagaimana? Soleh. Kalau Solihah berarti pengen jadi putri yang bagaimana? Solihah. Pinter. Baik, di sini Bu Binti akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna dari Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id dengan benar. Selanjutnya, peserta didik membuat kaligrafi dari 5 Asmaul Husna tersebut dengan indah. Nah, Bu Binti ingin menampilkan sebuah video dulu. Silakan diamati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, babnya yang kedua, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, kita dapat mengenal Allah salah satunya melalui Asmaul Husna. Nah, mungkin kita tidak bisa melihat Allah sekarang ya, tapi kita bisa mengenal Allah. Salah satunya adalah melalui Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama baik. Nah, dengan Asmaul Husna itu kita mampu mengenai sifat-sifat Allah. Nah, coba diperhatikan, di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dikatakan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Asma artinya nama, Husna artinya baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahi nama-namanya.
mereka telah mendapatkan balasan tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, Asmaul Husna ini berjumlah 99 nama. Beberapa di antaranya adalah Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Baqis. Nah, ada 99 ya, tapi akan kita pelajari hanya 5 saja. Oke, sekarang kita coba ya satu-satu. Pertama, coba diperhatikan gambar ini. Ada seorang pekerja yang sangat kuat. Nah, ini dia berkata, Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Nah, manusia, kuat manusia tidak akan mampu menandingi Allah. Karena Allah lah yang Maha Kuat, yang Maha sekali kuat. Allah lah yang Maha Kuat. Allah adalah Al-Qawi. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-52 dikatakan, dan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat Allah. Allah bisa memberikan sebabkan dosa-dosa. Sungguh Allah Maha Kuat dan sangat kasih sayang. Raja yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Aku tidak ada apa-apa di mata Allah. Aku tidak lemah di mata Allah. Karena Allah adalah yang Maha Kuat. Kemudian, ini adalah Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak ada memerlukan bantuan dari siapapun atau apapun. Karena kita memerlukan orang lain, kita memakai pakaian, hasil menjahit orang lain. Kita memakai makanan, hasil adalah orang lain. Allah berbeda, Allah adalah Allah Maha berdiri sendiri. Dalam surat Al-Baqarah katakan bahwa Allah tidak ada Tuhan sendiri dan Maha hidup dan mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, betulnya ya Allah lah yang mengurus makhluknya. Kita yang memerlukan Allah. Nah, Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan kita. Setiap kali kita beribadah, sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. Karena Allah tidak memerlukan ibadah kita. Justru kita yang memerlukan Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Qayyum? Nah, ada banyak ya. Pertama, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Yang kedua adalah keterampilan untuk hidup mandiri. Maka kita harus belajar untuk menguasai suatu keterampilan sesuai dengan potensi kita supaya kita bisa hidup mandiri dan berpenghasilan. Dan kita juga harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kalau kita memiliki rezeki yang lebih, maka kita bantu orang lain. Nah, kemudian ada Al-Muhyi. Al-Muhyi ini artinya adalah Allah yang Maha menghidupkan. Jadi kita awalnya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Karena Allah lah yang Al-Muhyi, Allah lah yang Maha menghidupkan. Nah, kemudian ada yang namanya Al-Mumit. Al-Mumit ini artinya Allah yang Maha mematikan. Ketika manusia atau makhluk lainnya hidup, maka dia pada akhirnya akan mati. Nah, siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah Allah. Karena Allah adalah Al-Mumit. Artinya Allah yang berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan makhluknya. Kalau kita perhatikan di surat Kufur ayat ke-11 dikatakan, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Nah, jadi kita 2 kali mati ya. Yang pertama adalah sebelum kita diberikan ruh, dan kedua adalah ketika kita meninggal di dunia. Nah, 2 kali kan matinya. Nah, kemudian Allah juga yang menghidupkan kita 2 kali. Yaitu ketika Allah memberikan kita ruh, saat kita berada di dalam rahim, dan saat kita dibangkitkan di alam kubur. Nah, kemudian ada yang namanya Al-Baqis. Al-Baqis artinya Allah yang Maha membangkitkan.
Allah lah yang membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, nanti pada suatu saatnya kita akan mengalami kematian. Nah, tapinya setelah kiamat terjadi, maka Allah akan membangkitkan seluruh manusia. Nah, karena itu Allah disebut Al-Ba'is, artinya adalah Allah yang maha membangkitkan. Ketika dibangkitkan, maka kita diberikan dua pilihan, maka masuk neraka ataupun masuk surga. Maka semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk surga. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih dan sudah. Nah, baik. Tadi kalian sudah mengamati ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, asma dan husna. Asma artinya apa, Cah? Nama-nama, dan husna artinya yang indah atau yang baik. Jadi Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah atau yang baik. Nah, pinter. Sekarang, nah di sini jumlah Asmaul Husna ada 99, yang mana nama-nama Allah dikenal sebagai Asmaul Husna. Setiap nama mencerminkan atribut atau sifat Allah yang berbeda, yang semuanya menunjukkan keagungan dan kesempurnaan dari Allah. Baik, sekarang Asmaul Husna ada berapa? Ada 5, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Al-Qawi artinya apa? Maha kuat. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, maha menghidupkan. Al-Mumit, maha mematikan. Al-Ba'id, maha membangkitkan. Baik, selanjutnya di sini ada Al-Qawi, ada gambar orang yang seperti ini. Nah, ini artinya menandakan kuat. Al-Qawi artinya Allah maha kuat. Nah, kalau dicontohkan dalam berperilaku bagaimana? Menggunakan kekuatan untuk kebaikan, terus sabar dan tabah menghadapi segala cobaan, tidak menindas orang yang memusuhi kita. Jadi jangan membalas orang yang menindas kita. Nah, jadi di situ bahwasannya menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Di sini kalau mau sekolah, siapa yang masih dimandikan, didulang, merapikan baju, semuanya sudah sendiri toh? Mandiri kan? Nah, pintar karena sudah kelas berapa? Kelas 5. Selanjutnya yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Nah, di sini contoh perilaku dari Asmaul Husna Al-Muhyi yaitu kita bisa menyiram tumbuhan, memberi makan binatang yang kelaparan, dan juga menjaga kesehatan tubuh kita. Itu salah satu cermin dari kita apa? Memperilaku apa? Asmaul Husna Al-Muhyi. Paham? Selanjutnya Al-Mumit. Nah, Al-Mumit artinya maha mematikan. Nah, di sini semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati, Cah. Nah, di sini bahwa bukti Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Nah, contoh perilaku Asmaul Husna yaitu kita memperbanyak amal soleh. Nah, memperbanyak amal yang baik dengan cara apa? Sholat tepat waktu, mengaji, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Pinter. Selanjutnya yaitu Al-Ba'id. Al-Ba'id artinya maha membangkitkan. Nah, membangkitkan itu menghidupkan kembali manusia di alam kubur. Contoh perilakunya bagaimana? Meyakini adanya hari kebangkitan. Terus mempunyai semangat juang, jadi nggak gampang menyerah, Cah. Sampean umpamanya apa?
gagal dalam lomba. Tapi aku loh wes kalah itu nggak boleh. Jadi sampean harus memiliki semangat juang, besok pasti aku bisa menang. Selanjutnya, bangkit dari kegagalan sama dengan optimis, tidak putus asa, harus percaya diri. Nah, baik, ini nanti kalian membuat membuat Asmaul Husna atau kaligrafi Asmaul Husna. Nanti setiap kelompok membuat Asmaul Husna, silakan berdiskusi. Al-Qawi ini sudah Bu Binti printkan contohnya, silakan membuat kaligrafinya ya. Nanti silakan Bu Binti bagikan kertas pelangi, nanti ditempel dari 5 Asmaul Husna. Nanti setiap kelompok silakan maju presentasi. 30 menit cukup? Cukup. Baik, silakan mulai mengerjakan. Ini Bu Binti bagi. Silakan dikerjakan berkelompok. Silakan kelompok 1 sudah, kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Ayo dong. Digunting gitu. Ya, ini Bu Binti bagikan kertas pelanginya, silakan kalau sudah nanti selesai membuat silakan ditempel di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya di tengah ya. Boleh. Nanti silakan. Silakan ditempel atau silakan membuat masing-masing. Kias buat apa? Asmaul Husna apa? Al-Muhyi. Silakan nanti ditempel sini ya. Aldo buat apa Aldo? Ya. Nanti silakan di spidol hitam, Husna di spidol hitam. Nanti gunting. Kalau nanti sudah selesai, ditempel ya. Sudah diskusikan artinya apa. Ayo Nang. Sembarang. Ayo Arabnya hitam.
Yes, digunting. Silakan digunting. Ya, digunting. Silakan diskusi sama Mel.
Kelompok 1 sudah dapat berapa asmaul husna? 3. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah ada yang ditempel. Kalau yang ada sudah selesai, silakan ditempel. Ayo. Ya, kelompok 3 sudah dapat berapa asmaul husna? Oh, mau selesai ya? Sudah Iya. berapa itu? Dapat berapa? 4. Ya, lanjutkan. Ya, semuanya nanti maju ke depan ya. Atasnya ditulis kelompok berapa? Ditulisi kalau nggak atasnya sudah terlanjur, bawahnya nggak apa-apa. Kelompok berapa? Baik, belum, temannya ada yang belum, nanti dulu. Lima saja. Jadi yang double apa? Benar. Ini cepat. Satu baris. Gimana? Pelat.
sudah? Lima ya, hanya lima. Lima. Isi kelompok. Ayo kita mandi jadi itu dulu nih. Ya, mari presentasi ya. Al-Mumid, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Qayyum. Oh, sitok ya Al-Bait, di Al-Bait. Nah, ini. Wes iku dadi kayak lem. Nah, sudah ya, mau selesai. Ditulisi kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Semuanya sudah siap ya? Oke, sudah siap. Baik. Alhamdulillah semuanya sudah, kelompoknya sudah selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikan ke depan kelas. Semuanya maju ya. Ya, silakan. Ini. Alon. Aja nek pas proyektor mripatmu nah. Atau maju rada. Kono salah kono. Nah. Ayo dong, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Ayo silakan. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Gentanan bocor bentar. Yang pertama Belakangnya kamera. Al-Qawiyyu yang maha kuat. Yang kedua Al-Qayyum yang maha mandiri. Yang ketiga Al-Muhyi yang maha mematikan. Yang keempat Al-Muhyi maha menghidupkan. Yang kelima Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Nah, itu kalau dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kelompok 3. Coba ingin bertanya, ayo coba. Carol, mau bertanya apa? Bagaimana contoh perilaku Al-Qayyum? Bagaimana contoh perilaku Al-Qayyum?
Membersihkan kamar setelah bangun tidur. Oh iya. Apa tadi pertanyaannya? Coba pertanyaannya. Bagaimana contoh perilaku al-qayyum? Bagaimana contoh perilaku al-qayyum dalam kehidupan sehari-hari, Nduk? Bagaimana? Membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, dilanjutkan. Silakan kelompok 2. Semuanya maju. Ayo. Bantu aja. Bareng. Assalam. Senang. Ayo silakan. Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang merepresentasikan hasil diskusi kami. Sama anggota kelompoknya. Maka nama anggota kami Paradisa, Maulida, Aca, Feller, Rivaldo, Lendra, Fatih. Nah, silakan dipresentasikan. Pertama Al-Mumid, Sebentar. Al-Mumid, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Ba'i. Artinya Al-Mumid artinya apa? Maha mematikan, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan, Al-Qayyum artinya maha Al-Ba'id yang maha membangkitkan. Nah, baik itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 3, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Nah, silakan. Bagaimana perilaku yang harus kita meneladani Al-Muhyi? Bagaimana perilaku dalam kehidupan sehari dalam Asmaul Husna Al-Muhyi? Ayo, apa? Menyirami tanaman, memberi makan binatang. Nah, bisa dengan cara ini tadi jawabannya dari kelompok 2 apa? Menyirami tanaman. Bisa menyiram tanaman. Terus Memberi apa? makan binatang. Memberikan makan binatang. Benar? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo selanjutnya kelompok 3, silakan. Minggir lah. Kan gigil ke. Enak. Salam. Bantar ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3.
akan memperkenalkan dulu. Akan mempresentasikan. Aja guyu to ki. Aja aku, Bu. Ayo Nafan. Salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah Al-Ba'id. Perkenalkan anggotanya dulu Revan. Anggota yang pertama adalah Dari sini siapa ini temannya namanya? Bilqis, Irma Yunung Tias, Gilki, Fadil, Revan, Arsya, Kafka. Ya, silakan. Silakan diperhatikan yang temannya. pertama adalah Al-Ba'id, kedua Al-Muni, Diperhatikan dulu temannya yang presentasi. Al-Muhyi, keempat Al-Qawi, kelima Al-Qayyum. Baik. Ada berapa Asmaul Husna? 5 diantaranya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, dari kelompok 1 silakan. Bagaimana contoh perilaku dari Al-Qawi? Bagaimana contoh perilaku dari Al-Qawi? Ayo coba. Tidak menindas orang yang lemah. Tidak menindas orang yang lemah. Bagaimana? Betul, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lisin. Baik, itu tadi pemaparan dari teman-teman kalian dari masing-masing kelompok. Semuanya sudah bagus. Nah, di sini Bu Binti ingin membagikan lembar untuk asesmen individunya ya. Silakan. Nah, bentar. Bu Binti ingin mengetahui seberapa kalian paham. Nanti silakan ditarik garis ya. Nah, silakan ditarik garis. Silakan dikerjakan, jangan lupa diberi nama ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di Bu Binti. Silakan dikerjakan. Tarik garis ya. Nah, sudah boleh bawa sini. Baik, yang sudah silakan dikumpulkan ke depan.
Ayo silakan bawa sini. Yang sudah. Baik, Bu Binti nilai terlebih dahulu ya. Sudah, silakan duduk. Duduk, sudah. Baik, alhamdulillah ini tadi dari hasil diskusi kelompok semuanya sudah bisa mengartikan, sudah bisa mempresentasikan dengan bagus. Nah, baik, sebelumnya Bu Binti ada sebuah lagu. Nanti kita nyanyikan bersama lagu 5 Asmaul Husna ya, agar kita semakin bisa. Ini liriknya diganti dengan ya, kita bersama-sama ya, bisa ya. Lagu saya mau tamasya berkeliling-keliling. Nah, ini diganti dengan lagu ini. Ayo, 1, 2, 3. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Al-Muhyi artinya aman kurang cepet ya. Ada lagunya yang di buku tulis. Nah, silakan dikeluarkan. Sampai koncone saya dicatatnya Bu Binti kok. Kan pada to liriknya. Nah. Ya toh? Ada. Oke, 1 2 3. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Mumit menghidupkan. Al-Mumit mematikan. Gak usah pakai lagunya kecepatan, ayo bersama-sama. Ada lagunya yang pertama, ayo semuanya sudah dicatatkan Bu Binti toh. Ada sebuah lagu yaitu tentang aku mau ke tamasya, diganti liriknya. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan. Al-Qayyum matikan. Al-Ba'is maha membangkitkan. Ini kita bersama-sama ya. Lagunya biar dah sebelumnya. Lagunya kemarin gimana? Al-Qayyum. Ayo, saya bersama-sama ya. Kita nyanyi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. 1, 2, 3. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan. Mematikan. Al-Ba'id membangkitkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat.
Baik, ini tadi kita sudah belajar banyak tentang Asmaul Husna. Bu Binti ingin bertanya ya, coba Bu Binti ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Coba Asmaul Husna artinya apa, Mbak Tias? Nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik dan indah. Coba ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99. Coba Al-Qawi artinya apa? Al-Qawi artinya apa? Maha kuat. Maha kuat, Allah Maha kuat. Coba Mbak Razwa, Al-Qayyum artinya apa? Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Coba baca. Al-Mumit artinya apa? Maha mematikan. Maha mematikan, pinter. Terus Al-Ba'id, coba Mbak Faradisa, Al-Ba'id artinya apa? Al-Ba'id artinya apa, Mas Farel? Membangkitkan. Maha membangkitkan. Baik, sekarang coba contoh dari Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Coba Mbak sepegi jenenge. Mbak Anggi, contoh Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Merapikan tempat. Al-Qawi. Al-Qawi Maha kuat, tidak menindas Orang lain. Coba Al-Qawi contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Tidak menindas orang lain. Tidak menindas orang yang lemah atau orang lain. Benar? Nah, terus sekarang Al-Qayyum Maha mandiri. Contohnya bagaimana? Coba Mbak Razwa. Apa? Merapikan tempat tidur sesudah tidur. Nah, merapikan tempat tidur sendiri. Nah, itu beberapa pertanyaan. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Baik, kita coba Bu Binti bertanya, sampean jawab bersama ya. Al-Qawi artinya apa? Al-Qayyum? Al-Muhyi? Al-Mumit? Al-Ba'id? Nah, membangkitkan, pinter. Baik. Apakah Bu Binti ingin melakukan refleksi di mana? Coba ini nanti silakan diisi. Di sini ada perasaan kalian, gambar perasaan sama hari ini bagaimana perasaannya, ini dilingkari. Terus ini tadi kamu belajar tentang apa? Kamu deskripsikan. Aku mau belajar tentang ini Asmaul Husna, jadi paham aku tentang apa gitu ya. Terus kesulitan apa yang kamu temukan, sama memang kesulitan dalam memahami apa, kesulitannya sama nyapo ya. Terus sama solusi yang sama lakukan agar bisa paham bagaimana. Terus harapan kedepannya bagaimana dalam pembelajaran seperti ini, bagaimana harapannya. Silakan diisi ya, nanti dikumpulkan. Nanti kalau sisa dikasihkan Bu Binti. Isi. Ada yang belum? Silakan diisi, dikasih nama. Terus tadi kamu belajar tentang apa? Untuk emotikonnya perasaan kamu silakan kamu dilingkari. Yang hijau ini sangat senang. Dilingkari sing arep dhewe ijo ya.
Yang sudah silakan dikumpulkan boleh. Silakan dikumpulkan ke sini. Ayo silakan. Sudah semua? Baik. Lembar refleksi. Udah ya? Bu Binti akan ambil sampling. Bu Binti bacakan lembar refleksinya. Ini dari siapa ini namanya ini? Dari Mbak Tias. Aku belajar tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Ba'id, Al-Qayyum, Al-Mu'id, dan Al-Muhyi. Kesulitan saat presentasi, solusi harus harus tenang agar jiwa bicara tidak gagap atau tidak takut maju ke depan. Harapan kedepannya bisa lebih percaya diri lagi. Gak apa-apa, nanti bisa ditingkatkan ya. Terus lagi, refleksi ini kan untuk diri kamu sendiri. Sekarang Bu Binti ingin tanya refleksi untuk pembelajaran dari Bu Binti. Nah, ini tadi dari pembelajaran Bu Binti, apakah ada yang masih kurang atau apa? Coba, Mbak Anggi. Tidak ada. Pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Contoh menyenangkannya bagaimana? Bisa apa? Bisa maju ke depan. Presentasi ya. Oke. Berarti melatih kekompakan. Coba saya ingin bertanya dari Mas Revan. Ini tadi agak ke sini Revan. Ini tadi semen dari pelajaran apa yang kamu dapat dari ini tadi dari Bu Binti? Pelajaran apa? Asmaul Husna. Dari pelajaran Bu Binti ada yang bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkannya di bagian apa? Menghafal Asmaul Husna. Menghafal Asmaul Husna dengan lagu tadi ya. Nah, terus ada kesulitan apa tidak dari pelajaran hari ini? Tidak ada. Baik. Untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya bisa lebih baik lagi. Apa? Bisa lebih baik lagi. Kedepannya dalam pembelajaran Bu Binti sering pakai proyektor apa tidak? Sering pakai media ya? Nah, baik, pinter. Baik, ini tadi sudah cukup refleksi dari untuk diri sendiri. Jadi Bu Binti paham apa yang kalian mau, apa yang Bu Binti inginkan. Selanjutnya yaitu ini tadi hasil dari lembar yang disuruh mengerjakan tadi, tarik garis ini. Alhamdulillah semuanya hampir 95% benar. Jadi semuanya nanti yang nilainya di bawah KKM akan remedi. Nanti ada tugas tersendiri kita jadwalkan, dan juga nilai yang sudah di atas KKM nanti kita akan belajar tentang bab selanjutnya pada buku halaman 44 ya. Pada halaman 46 membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna ya, untuk pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar perilaku terpuji, membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, mari berdoa setelah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina
wa qina adzabannar. Amin. Sekian dari Bu Binti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.